Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kishanela Rizky sebagai ketua, Siti Zakia Bianca Anandaren sebagai kameramen, Nuhaura Muwafaqo dan Ratu Balki sebagai pembuat pertanyaan, saya Rafin Kirania Aziz sebagai editor. Nah, kami dari kelompok E ingin melakukan wawancara untuk tugas pelajaran kewirausahaan di Apotik ASN 6. Selamat menonton. Kak, saya Kishanela Rizky dan teman saya selaku kameramen Siti Zakia Bianca Anandaren. Kami dari SMK Farmasi Kasari ingin mewawancari kakak. Apakah kakak bersedia? Boleh. Nah, sebelumnya dengan kakak siapa? Saya Intan Purnama. Panggilannya Panggilnya Intan aja. Kak Intan. Kakak Intan di Apotik ASEAN ini bagian apa kalau boleh tahu? Saya di sini menjadi sebagai apoteker penanggung jawab untuk Apotik ASEAN. Untuk kakak Intan sendiri, apakah ada latar belakang pendidikan yang mendukung posisi kakak saat ini? Kalau untuk sebagai apoteker, untuk semuanya juga sih, dimanapun apoteker, pertama kita untuk menempuh pendidikan S1 farmasi terlebih dahulu. Nanti kalau mau bangun apotik, atau sekarang diwajibkan sih butuh S1 farmasi untuk lanjutkan ke pendidikan apoteker. Kalau untuk pendidikan farmasi sendiri ditempuh 4 tahun, sedangkan kalau untuk apotekernya 1 tahun, 6 bulan teori, 6 bulannya praktek, lalu mengikuti ujian pendidikan apoteker. Itu mungkin kalau di kalian itu namanya UKOM ya. Itu UKOM, nanti habis itu baru kalau kita nyatakan lulus sama pusat, baru kita mendapatkan gelar apoteker. Kalau cuma sampai 1 farmasi, kita nggak bisa dapat gelar apotekernya. Ya. Untuk Apotik ASEAN ini sendiri Kak didirikan pada tahun berapa dan apa strategi awal owner pendirinya itu untuk membangun Apotik ASEAN ini Kak? Kalau untuk Apotik ASEAN sendiri itu pada bulan itu kita tahun berdiri itu tahun 2021, tahun 2022, maaf 2022 itu sekitar bulan Juni. Kalau untuk strategi awalnya itu pasti kalau ownernya sendiri pasti mikirin tentang omset ya. Maksudnya itu kalau kita lihat di Panam itu kan lumayan sebenarnya anak sekolah sama yang kayak rumah gini, mereka pasti kami lebih mikirin kayak apa sih obat yang dibutuhin sebenarnya sama anak kuliah gitu atau anak yang sekolah gitu. Dan juga tempat sih yang paling penting itu kayak strategis kan, kalau di sini ada rumah sakit Awal Bros, rumah sakit Aulia sama RSJ, itu sih yang paling penting untuk pertama kali untuk bangun apotik tuh. Strateginya itu ya tempatnya sama yang apa sih yang mau kita capai gitu loh. Kalau untuk ini siapa sih yang target kita, pasar kita tuh siapa gitu ya. Untuk kita kan di sini Apotik ASEAN berwirausaha kan Kak ya. Kalau misalnya berwirausaha ini pasti ada ancaman yang bakalan terjadi nih. Kira-kira apa ancaman yang pernah dialami Apotik ASEAN ini dan bagaimana pihak apotik untuk menyelesaikan ancaman tersebut Kak? Kalau kita sendiri pasti yang mungkin ada yang udah tahu juga karena kita ada kompetitor ke apotek keluarga, apotek mandiri, atau ada dekat sini. Pasti itu pertama kalau yang paling sering itu pasti yang komplain harga kok di sini mahal, atau kok di sini terlalu murah gitu. Jadi kalau kita tuh lebih kayak ngikutin apa maunya pasien. Kalau misalkan mahal ya Kak, beda 1.000 sama apotek lain gitu, pasti kita oh yaudah kalau pasiennya bilang beda 1.000 pasti kita ikutin apa maunya pasien, karena walaupun cuma 1.000 gitu pasti itu berpengaruh ke pasiennya sendiri kan. Jadi kalau misalkan harga itu di sana cuma 25.000, jadi kita kasih harga 25.000 ke pasien, jadi nanti pasti mereka bakal kesini lagi kan. Jadi kita nggak kehilangan pasien, nggak apa-apa kita rugi 5.000 asalkan kita nggak kehilangan pasiennya sendiri. Apa tuh Kak, Apotik ASEAN ini kan melayani resep kan, resep dokter. Nah, apakah ada kendala dalam pelayanan resep dari pasien ini Kak? Dan bagaimana pihak apoteker ataupun pihak tenaga medisnya untuk menyelesaikan kendala itu Kak? Kalau untuk resepnya sendiri kalau itu apa sih yang terkadang tulisan dokternya nggak kebaca kan ya, itu paling sering banget gitu. Paling kalau kita itu pertama kita konfirmasi ke pasiennya, misalkan atau ibu udah pernah minum sebelumnya obatnya. Kalau udah pernah, kita pasti tengokin, kita minta contoh dari pasiennya sendiri. Atau kalau dia belum pernah, kita hubungi lagi ke klinik atau rumah sakit tempat dia berobat. Baru nanti kita konfirmasi pasiennya, nomor rekam medisnya, dan cara minum obatnya pun juga kita konfirmasi. Atau yang paling sering itu salah satu kayak yang signalnya nggak terbaca, cara pakai pun juga nggak terbaca, kita pas konfirmasi lagi pasiennya udah pernah minum atau belum, atau tadi dokter kasih tahu nggak cara minum obatnya gimana. Terkadang kan ada juga tuh yang lupa. Pasien tuh udah dikasih tahu cara minumnya seperti ini tapi pasiennya lupa gitu, kita pas konfirmasi lagi ke pasiennya. Untuk Apotik ASEAN sendiri itu menerima karyawan dengan lulusan SMA atau SMK nggak? Kalau kita sih lebih utamakan SMK farmasi ya, karena
mau nggak mau kita pasti, walaupun kita ngajarin lagi dari nol, tapi sekarang mereka udah punya backgroundnya sendiri. Iya. Jadi kita pasti yang dari SMK Farmasi kita welcome untuk sini. Ya. Terakhir nih Kak, apakah ada pesan nih untuk kami para pelajar yang ingin memulai berwirausaha? Yang pertama itu sih ya kayak tadi tuh, kalian harus mikirin kayak targetnya tuh mau kemana, pasarnya mau kemana gitu. Kalau misalkan kalian mau bangun, anggaplah kalian mau bangun itu apotek gitu. Oh, target aku mau anak sekolah nih, berarti kalau anak sekolah tuh kira-kira apa ya paling sering obatnya dibeli atau enggak orang-orang tua, atau terus juga tempatnya, sama yang kayak jangan mikirin untung ruginya dulu tuh, kayak udah aku coba dulu gitu. Kalau segini aku jual nih rugi banget nih, nggak usah dipikirin kesananya dulu, tuh ya udah coba aja dulu, nanti kan untung rugi itu kita hitung di akhir aja. Ya. Baik Kak, sekian wawancara dari kami. Terima kasih dan maaf telah mengganggu waktunya ya Kak.